Oh, Ayah udah pulang ya? Udah. Ayah lagi ngapain sih? Ini lihat Facebook. Jadi ini kenangan berita 1 tahun lalu yang ayah share Tentang apaan sih? apa? Tentang apa? Kecelakaan KRI Nanggala 402. Jadi kejadiannya Nanggala. Oh, kapal itu ya? Yang kapal laut itu tanggal 25 April 2021. Jadi ngomong tentang KRI Nanggala, itu aja jadi teringat salah satu jenis pusaka dengan nama yang sama, yaitu nama pusaka itu tombak Kyai Nanggala. Nah, kalau dalam mitologi pewayangan, Nanggala itu atau Nenggolo itu kan pusaka andalannya Baladewa. Nah, Siapa tuh Baladewa? ya pokoknya tokoh pewayangan lah, kayak gitu. Yang juga gak hafal, nanti tanya ke teman-teman ayah yang dalang-dalang lah, kan lebih tahu tokoh Baladewa itu seperti apa. Oh, Yang jelas bukan anggota grup band. Jadi pusaka Nanggala itu ya penuh kontroversi, karena yang pertama itu kan pusaka andalannya tokoh pewayangan yang cukup terkenal, yaitu Baladewa. Artinya pusaka itu hanya keluar pada saat-saat tertentu, saat-saat diperlukan saja. Tetapi ada juga beberapa pro kontra di dalamnya. Ayah punya, nanti kita tunjukkan saja, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Mana ya? Tombak Nanggala. Ini tombak Kyai Nanggala, warangkanya juga unik ya. Jadi tutup landiannya itu bentuknya seperti ini, agak unik. Ini tombak panjangnya 2 meter landiannya. Kita ambil dulu. Waduh, kena nggak ya? Aduh. Jatuh. Nah, panjang banget ini, ada 2 meter. Nanti kita ulas tentang filosofi dan sejarah tombak Nenggolo. Nah, ini kotor juga, lama nggak dibersihkan. Kayak yang kemarin lagi tuh pedangnya. Jadi memang harus dibikinkan videonya dulu baru sekaligus dibersihkan. Nah, ini tombak Kyai Nenggolo, pusaka andalan. Nah, ini mumpung sedang mereview tombak Nenggolo, sekaligus kita bersihkan ya, karena memang sudah lama sekali nggak kita bersihkan. Nanti peralatannya cukup menggunakan kain atau tisu. Kemudian ini ada bekas sikat gigi ya, jadi untuk membersihkan sela-selanya yang kotor, kena debu ya, kemudian kita minyaki menggunakan minyak pusaka. Ini sudah lama sekali tidak dirawat, sehingga biang-biang karatnya sudah mulai ada. Nah, ini wujud dari pusaka tombak Kyai Nenggolo. Seperti ini bentuknya. Paling tidak ada 2 sisi yang relatif tajam ya, jadi menyerupai alat untuk berburu zaman dulu. Jadi memang sebuah pusaka ini ada pro dan kontranya, yaitu ada yang beranggapan yang pertama bahwa tombak Kyai Nenggolo ini zaman dulu difungsikan sebagai alat berburu, seperti untuk berburu ikan paus maupun binatang-binatang besar lainnya, karena wujudnya seperti kail seperti ini, ada kailnya. Tetapi ada pendapat yang kedua, yaitu tombak Kyai Nenggolo digunakan sebagai
sarana spiritual sebagai tombak pusaka yang digunakan sebagai piandel atau ageman. Pada dasarnya tombak Nenggala itu ada dua jenis. Yang pertama Nenggala Jaler, itu bentuknya lurus. Kemudian yang kedua ada Nenggolo Estri. Nah, ini termasuk tombak Nenggolo Estri karena bentuknya ramping, luwes, kemudian mata tombaknya berlekuk, jadi tidak lurus ya, seperti bentuk daun. Nah, konon untuk jenis tombak Nenggolo Estri ini selalu tersimpan sebagai penjaga di rumah. Kemudian yang biasanya dibawa-bawa untuk bertempur itu jenis Nenggolo Jaler. Jadi bisa digunakan sebagai sarana untuk berburu sampai berperang. Ada sebuah kisah yang menarik tentang tokoh pewayangan Baladewa. Itu ketika Baladewa keluar menenteng pusaka Nenggala dan memperlihatkannya kepada dunia, maka pada saat itu ribuan dewa turun dan menghadang langkah Baladewa. Para dewa-dewa itu lantas berseru, "Hai Baladewa, jangan engkau bawa pusaka itu keluar padepokanmu sembarangan. Simpan sampai nanti perang Bharatayuda pecah." Nah, hal ini menjadi pengeling-eling ya, untuk tidak menjadi pribadi yang gemar memamerkan kemampuan yang dimiliki, tetapi soyogyanya digunakan di saat yang tepat dan bukan untuk diumbar sembarang waktu. Nenggala konon mampu meluluhlantakkan gunung, membelah lautan, dan mengakhiri nasib matahari hanya dengan sekali tebas. Konon legenda dalam pewayangan seperti itu. Kesimpulannya, filosofi dari pusaka Kiai Nenggolo ini yaitu menjadi pribadi yang disegani kawan maupun lawan dan dapat menghancurkan segala hambatan dan rintangan. Setelah kita lakukan perawatan bilah pusaka ini dengan diminyaki, nanti kita taruh kembali di jagraknya ya, yang khusus untuk menyimpan pusaka-pusaka tombak. Demikian sedikit pembabaran kami, penjelasan kami terkait dengan salah satu pusaka yang unik di bumi Nusantara ini, yaitu tombak berdapur Kiai